Halo Sobat Ila, jumpa lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Ada sebuah fenomena yang unik saat ini di berbagai macam media sosial. Pernah nggak kalian melihat sebuah video di mana di dalam judul video tersebut tertulis begini: cukup putar ini, rezekimu akan lancar. Atau biasanya kalimatnya seperti ini: dengarkan doa ini 3 kali sehari, insya Allah hutang-hutangmu akan lunas. Ini bukan kritik kepada Al-Quran. Ini bukan sebuah hujatan kepada doa-doa Nabi. Ini adalah sebuah teguran untuk kita semua. Karena hari ini kita sedang menyaksikan satu penyakit besar, yaitu agama direduksi jadi tontonan instan. Tilawah dijadikan jimat dan umat semakin terbuai dengan kebodohan berjubah spiritualitas. Itu konten dakwah atau jimat digital? Mari kita bahas dengan kepala dingin tetapi hati yang peduli. Coba kalian buka di YouTube, TikTok, atau video reel, Facebook Pro, dan lain sebagainya. Ketik saja dengan kalimat atau kata kunci rezeki, atau tilawah, atau doa cepat terkabul. Maka kira-kira apa yang muncul? Nah, yang muncul kira-kira seperti ini. Video-video yang menyuruh kita untuk memutar ayat ini agar kaya, mendengarkan doa ini agar semua masalah selesai. Bahkan ada yang berkata, putar ini 7 kali, maka keajaiban akan datang. Semua konten-konten di atas yang saya sebutkan tadi itu semuanya dibungkus dengan bacaan suci, irama menyentuh, dan clickbait spiritual. Tapi coba mari kita semuanya untuk jujur. Apakah ini sebuah dakwah atau ini hanya sebuah eksploitasi saja? Eksploitasi apa? Ya, eksploitasi tentang keresahan manusia. Eksploitasi tentang iman yang belum dewasa. Eksploitasi ayat suci untuk satu tujuan, yaitu views, AdSense, dan monetisasi. Kita sedang diajak memahami sebuah makna. Kita tidak sedang diajak memahami sebuah makna. Kita sedang diminta untuk diam, memutar, berharap mukjizat, dan melupakan sebuah ikhtiar. Nah, masalahnya bukan pada isi bacaan Al-Quran. Al-Quran itu jelas mulia. Nah, masalahnya pada cara penyajiannya yang mereduksi makna Al-Quran jadi semacam sebuah remote keberuntungan. Agama seolah-olah menjadi alat sulap, tinggal play, semua beres. Lalu di mana peran ikhtiar, kerja keras, atau berpikir cara logis? Konten seperti ini itu menjadikan umat Islam itu menjadi pasif. Bahkan jika terus-menerus umat Islam disuguhi dengan konten-konten seperti ini, maka umat Islam akan mempunyai paham fatalistik dan jauh dari semangat yang terkandung di dalam ajaran Al-Quran itu sendiri, yaitu ajaran Iqra yang dimana membentuk sebuah peradaban. Bayangkan saja, bagaimana bisa Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk hidup hanya dijadikan sebuah alat sulap digital. Ini bukan pola pikir yang religius, tetapi ini pola pikir yang terlalu magis. Ini bukan bentuk spiritualitas, tetapi ini hanya ilusi. Umat disuruh mendengarkan saja, bukan berpikir. Umat hanya disuruh memutar saja, bukan untuk tadabbur.
Umat disuruh untuk rebahan sambil berharap langit mencurahkan uang. Ini jelas akan membentuk mentalitas yang kalah, karena secara psikologi manusia ketika terus dicekoi janji-janji instan tanpa berpikir, maka manusia itu akan kehilangan daya juangnya, daya nalarnya, dan tanggung jawab atas hidupnya akan hilang semua. Semuanya dilempar ke langit padahal kakinya tidak pernah menapaki bumi. Terus pertanyaannya, kenapa kira-kira konten seperti ini itu sangat laris sekali, mendapat view yang sangat banyak sekali di berbagai macam media sosial? Ya karena kita, masyarakat Indonesia itu mempunyai warisan, yaitu budaya mistik yang sangat kental sekali. Kita terbiasa dengan raja, terbiasa dengan jimat, terbiasa dengan minyak wangi yang berisi doa, terbiasa dengan air sholawat dan lain sebagainya. Dan hari ini semua itu menjelma dalam bentuk yang baru, yaitu video tilawah dan doa yang dijual sebagai pemanggil rezeki. Selain itu, kondisi masyarakat kita saat ini itu memang sedang dicekik oleh kecemasan hidup. Kecemasan hidup yang bagaimana? Ya adanya ekonomi sulit, harga naik, masa depan yang kabur, dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini, manusia itu akan cenderung mencari sebuah solusi yang instan. Dan konten-konten semacam ini adalah dianggap obat penenang paling cepat efeknya. Kemudian muncullah para kreator-kreator spiritual ini yang menjual harapan dalam bentuk audio tilawah dan doa, lengkap dengan thumbnailnya penuh janji, rezeki lancar, jodoh dekat, atau bahkan hutang lunas. Kalau kita pikir secara mendalam, ini bukan merupakan sebuah dakwah. Ini sebuah eksploitasi psikologi umat. Ini bukan mendekatkan kita kepada Tuhan, tetapi konten-konten semacam ini justru menjadikan ayat-ayat Tuhan itu sebagai komoditas pasar. Ini bukan kebodohan individu, tetapi ini adalah sebuah kegagalan kolektif dalam memahami agama Islam. Dan celakanya yang ikut menyebarkan konten-konten semacam ini bukan cuma orang awam saja, tetapi juga akun-akun yang bertitel dakwah, channel-channel Islami, dan bahkan institusi yang katanya ingin mengedukasi umat. Jadi jelas kita sedang menciptakan umat yang religius secara spiritual, secara ritual saja, tetapi lumpuh secara intelektual. Yang hafal ayat, tak paham maknanya, yang khusyuk mendengar, tak mampu bergerak kemana-mana. Coba kita bayangkan dampak jangka panjangnya jika konten ini terus disuguhkan di masyarakat kita. Yang pastinya generasi muda yang tiap malam mendengarkan tilawah bukan untuk memahami, tetapi hanya untuk menarik rezeki. Kaum ibu-ibu yang gemar memutar doa sambil mengabaikan tanggung jawab ekonomi keluarganya. Kaum bapak-bapak yang lebih percaya video zikir 8 jam ketimbang perencanaan keuangan. Nah, konten-konten semacam ini membentuk mentalitas yang fatalis dan pasif. Orang jadi percaya bahwa hanya dengan cukup mendengarkan saja, semua masalah hidup selesai. Apa artinya kerja keras, usaha, evaluasi diri, semua nggak penting. Yang penting putar video, masalah selesai. Ini sangat bahaya sekali. Karena apa ya? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, untuk direnungkan, dan untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar diputar kayak playlist motivasi saja. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak membentuk peradaban yang hanya dengan memperdengarkan ayat saja,
tetapi beliau mendidik, menggerakkan, dan mengubah sebuah sistem sosial. Tetapi kita tahu hari ini banyak konten-konten yang seperti ini menyuruh kita hanya cukup mendengarkan suara dan berharap uang jatuh dari langit. Kita sedang mencetak umat yang merasa sudah cukup beriman hanya karena menonton video, yang merasa sudah bertawakal padahal belum berikhtiar sama sekali, yang merasa sudah dekat dengan Allah padahal belum pernah menyelami makna firman-firman Allah. Oke Sobat Ila, cukup sudah menjadikan agama itu sebagai konten viral yang miskin nilai saja. Cukup sudah menjual ayat-ayat Tuhan itu hanya demi CPM dolar saja. Kalau kita semua mencintai Al-Quran, jangan hanya mendengarkan tetapi pelajari. Jangan hanya memplay tapi hayati maknanya. Jangan hanya konsumsi tapi amalkan isi Al-Quran. Rezeki tidak akan datang dari suara yang diputar, tetapi dari akal yang digunakan, hati yang bersih, tangan yang bekerja, dan nilai-nilai Tuhan yang dijalankan. Itu yang akan mendatangkan rezeki. Nah, video saya ini mungkin tidak seviral konten-konten jimat digital seperti yang lainnya. Tapi jika satu orang sadar saja, lalu memulai membuka mushaf, membaca artinya, merenungkan isinya, dan mengubah hidupnya, maka itu jauh lebih berharga daripada 1.000.000 view dari kebodohan berjubah religi. Oke Sobat Ilah, mari kita semua menjadi umat yang berpikir logis. Mari kita semua menjadi umat yang mempunyai kesadaran yang tinggi. Karena Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk diputar saja, tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk merubah kehidupan kita. Kalau Anda ingin hidup berubah, kalau kalian ingin hidupnya berubah, bukan cukup memutar video konten-konten seperti ini saja, tetapi memutar pola pikir kita. Al-Quran bukan sebuah jimat digital, tetapi adalah kitab revolusi peradaban. Mari kita kembalikan Al-Quran ke esensinya. Sobat Ilah, terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di video selanjutnya.